Lanjut lagi Alti Silver 2004. Jadi hari ini kita mau ganti pelipis kaca atau bahasa katalognya weather slip. Jadi yang punya mobil minta untuk diganti dengan pelipis kaca hitam polos seperti ini. Ya kan? Sebenarnya pelipis kaca yang nempel di mobil ini masih bagus, cuman kan ada chrome-nya. Jadi yang punya mobil minta diganti yang polosan aja. Gitu tanpa ada krum-kruman. Jadi langsung aja kita ganti untuk pelipis kacanya guys. Nah untuk nyopot pelipis kaca ini tinggal kita pelintir aja ke bagian luar, terus kita tarik ke atas, ya kan. Nah ini pelipis kaca baru, ini pelipis kaca aftermarket ya. Nah ini tinggal kita pas-pasin aja ujung-ujungnya. Kalau dirasa udah pas tinggal dipukul-pukul aja guys sampai bunyi trek-trek, ya kan, klip-klipannya sampai rapat tuh. Pukul manual pakai tangan aja, jangan pakai palu. Oh ya kan. Nah ini sudah terpasang nih guys. Untuk pelipis kaca bagian depan cara bukanya kurang lebih sama, cuman dia agak susah sedikit ya. Nah ini sudah selesai kita buka, tinggal kita pasang pelipis kaca barunya. Cara pemasangannya sama, tinggal di pasang begini aja, ujung-ujungnya tinggal dipas-pasin. Kalau sudah pas tinggal dipukul-pukul juga guys tuh. Sekarang kita lanjut ke spion. Jadi untuk kondisi awal spion ini sudah kita spill di video sebelumnya, di episode pertama. Jadi spion ini bekas patah guys dudukannya. Ini diakalin tuh, ya kan. Jadi kepala spionnya oblak, dia goyang terus. Terus untuk kacanya nih, ini kemungkinan pernah pecah dan dibikin ulang. Ini kayaknya dibikin juga di material ya kan, pakai kaca buat lemari gitu. Soalnya dia pantulan gambar di di cerminnya dia terlalu dekat gitu, kayak ngezoom. Soalnya kan kalau spion kaca spion bawaan dia kan agak sedikit cembung, jadi kita ngelihat ke kaca spion dia agak jauh gitu gambarnya, ini dekat banget ngezoom. Nah ini dudukan spion barunya nih guys, langsung aja kita ganti ya. Nah oke, ini dudukan spion atau kaki spionnya sudah kita pasang yang baru, ini yang bekas tuh, bisa dilihat sendiri kondisinya seperti ini. Ini bekas patah tuh, ini juga patah. Jadi ini kita ganti kaki spionnya aja supaya bagus lagi, ya kan. Nih, ini kaki spion atau dudukan spion yang baru. Bautnya juga kita kasih baru semua biar cakep, ya kan. Ini juga udah nggak oblak sekarang kepala spionnya, udah paten nih. Tinggal kita tes aja spionnya. Kata yang punya mobil sih ini nggak bisa ngelipet guys, cuman nanti kita cek dulu ya kan. Setelah pemasangan kita cek retract-nya sama electric mirror-nya kita cek semua. Oke. Jadi ini langsung aja kita pasang ke mobil ya. Oke guys, spion sudah kita pasang kembali. Terus pelipis kaca juga udah selesai kita pasang nih, pakai pelipis kaca baru. Nah sekarang kita langsung aja cek untuk kondisi electric mirror sama retract-nya guys. Nah ini kita tes dulu untuk electric mirror-nya. Jadi untuk gerakan kacanya ini normal, atas bawah kiri kanan bisa bergerak. Ini yang sebelahnya normal juga, ya kan. Nah ini juga tadi udah kita cek. Untuk motor retract-nya yang sebelah sini lemah. Oh, lama banget ya kan. Untuk yang sebelahnya lagi dia cuma ngelipat segini guys, nggak sampai full. Nah, dikit banget. Nah, terus untuk motor retract atau motor lipat spion sebelah sini, ini kalau kita buka tutup 4 kali aja ya kan, terus-terusan, itu motornya panas langsung guys, mati. Nggak bisa ngelipet spionnya, jadi nunggu dingin dulu baru bisa jalan lagi gitu. Jadi kemungkinan untuk motor spion retract atau spion lipat
ini harus diganti guys gitu, karena ya kondisinya udah seperti ini. Tapi sayangnya di Altis ini untuk penggantian motor retract dia nggak bisa diganti motor retractnya aja. Jadi motor retract ini atau dinamo spion lipatnya ini dia ditanam langsung ke dudukan kaca spion guys gitu. Jadi kalau misalnya motor spion retractnya rusak ya harus diganti sebundel dengan motor kacanya ya kan. Daripada diganti begitu mending kita beli spion baru aja gitu guys, satu set ya kan, sebundel sama batok-batoknya. Nah ini sekarang kondisinya udah oke lah ya, lumayan oke tuh, udah nggak oblak lagi. Sebelah kiri juga sama, ini udah paten tuh ya, karena memang dudukannya baru gitu. Nah jadi untuk kondisi spion kurang lebih kayak gitu guys. Oke guys, ini kita lagi pasang balik door trim. Jadi tadi pas kita nyopot pelipit kaca, door trimnya dibuka supaya geraknya lebih enak, lebih leluasa. Terus untuk baut-baut di door trim ini kita ganti baru semua ya kan, supaya seragam aja, karena memang baut yang terpasang di door trim ini udah beda-beda. Jadi makanya ini kita ganti baru semua aja biar seragam guys. Nah lanjut, ini juga kita nemuin pengganjal kap mesin, klipnya sudah diganti nih pakai karet beginian ya kan. Jadi ini kita ganti aja sekalian tuh. Ini cuma diganjel pakai ini doang. Jadi kita ganti pakai klip yang memang peruntukannya guys. Nih. Nah ini kita bonusin aja guys ya kan, daripada pakai karet seperti ini tuh. Ini kita buang aja. Ini langsung batang pengganjal kap mesinnya kita pasang balik, udah selesai ya kan. Lebih bagus dan lebih rapi karena memang peruntukannya. Oke guys, lanjut ke speedometer. Jadi speedometer Altis ini sudah custom ya. Jadi backgroundnya atau papannya sudah diganti. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Cuman biasanya kalau diganti papannya seperti ini nggak dibarengin dengan ganti bohlam, biasanya ya nyalanya kurang terang gitu. Nah ini contohnya di mobil ini ya kan, dia tuh jadi tengahnya tuh redup guys, remang-remang ya kan, nggak terang. Jadi masih kalah terang sama lampu-lampu indikator yang warna merah sama oranye tuh, cuma segitu doang. Jadi ini ownernya minta digantikan untuk lampu-lampu LED di panel speedometer ya kan, supaya di bagian bulatan-bulatan ini nih, lingkaran kilometer sama RPM, dia nyalanya lebih terang guys. Oke, jadi langsung aja kita bongkar dulu untuk speedometernya. Jadi speedometer Altis ini soketnya cuma satu, jadi lebih simpel lah, lebih simpel. Terus cara bukanya juga lebih gampang. Nah ini tinggal ditarik soketnya satu di dalam, di pojok atas sebelah kiri. Nah ini udah copot, tinggal ditarik aja, speedometernya keluar guys. Tuh ya kan. Jadi langsung aja kita pretelin guys untuk speedometernya. Nah oke guys, ini speedometer sudah kita pretelin, udah kita bongkar. Jadi bohlam yang mau kita ganti udah kita tandain. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi total ada 23 lampu yang bakal kita ganti. Nah, ini jenis lampu penggantinya seperti ini. Tuh. Ya kan? Jadi untuk penggantian bohlam speedometer Altis ini memang rada ribet ya kan? Jadi dia sistemnya di solder, guys. Jadi misalnya kalau teman-teman mau coba ganti sendiri, itu yang pertama harus punya solder, yang kedua harus bisa bongkar speedometer, meretelin speedometer, yang ketiga harus tahu jalur positif dan juga negatif si lampu LED-nya, guys. Oke, langsung aja kita skip ke
selesai penggantian bohlam. Oke guys, ini speedometer sudah kita pasang balik ke mobilnya, terus lampu-lampunya juga sudah selesai kita ganti, ya kan. Sekarang langsung aja kita tes untuk nyalanya seperti apa. Nah oke, sekarang nyalanya lebih terang dibandingkan dengan yang awal tadi, cuman warnanya ada agak sedikit narik ke kuning ya. Ini kayaknya pengaruh dari apa namanya? Pengaruh dari panel speedometernya yang custom ini. Ini padahal LED-nya warna putih guys. Tuh. Nah kita coba di malam hari ya, nyalanya seperti apa. Oke guys, nah ini udah malam, kita tes dulu untuk nyala speedometer di malam hari seperti apa. Oke, langsung aja kita tes. Nah, bentar guys, ini dibikin fokus dulu kameranya. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk cahaya di malam hari. Jadi sekarang cahayanya nggak kalah dengan indikator yang merah-merah sama oranye itu tuh. Nah jadi untuk proses penggantian LED speedometer sudah selesai guys.